Halo guys, kembali lagi bersama gua Bagas. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas AC inverter versus dengan AC non-inverter atau dengan tipe standar. Oke, langsung aja cek. Dari yang pertama, AC inverter itu dijelaskan bahwa dia bisa menghemat listrik dibandingkan dengan AC non-inverter atau standar. Apakah benar? Jawabannya adalah ya, betul. Karena pada AC inverter ini, dia sudah menggunakan teknologi pada mesinnya kompresornya itu bekerjanya berbeda dengan AC non-inverter atau yang standar. Kenapa dia berbeda? Karena untuk AC inverter ini, dia bisa bekerja jauh lebih efisien untuk mengonsumsi dayanya itu lebih hemat. Tetapi dengan catatan jika kondisi ruangan sudah tercapai. Maksudnya bagaimana? Oke, saya kasih penjelasan. Contoh, AC inverter disetting pada remote itu pada suhu 25 derajat. Ketika AC tersebut sudah mencapai 25 derajat, maka kinerja pada kompresor AC inverter, maka putarannya akan melambat. Sehingga pada putarannya yang melambat itu akan mengonsumsi daya jauh lebih murah dibandingkan dengan AC konvensional atau yang non-inverter standar. Jadi tergantung juga, jika kalian settingnya itu di suhu 16 derajat, maka mungkin jika ruangan itu bisa tercapai dinginnya, seandainya kita nyalain AC-nya itu jam 8 malam, maka akan turunnya listrik itu mungkin di jam 2 pagi guys. Nah, karena di jam 2 pagi ketika dia 16 derajat tercapai, baru putaran kompresor atau kinerja kompresor akan melambat. Jadi dia lebih efisiensi di suhu gitu. Jadi berbeda nih. Sekarang saya bahasnya AC konvensional atau AC non-inverter yang tipe standar. Kalau AC standar itu seandainya yang 1 PK wattnya adalah 900 watt. Ketika kita setting di suhu 25 derajat. Nah, ketika dia nyala, ini tarikan pertama adalah 900 watt. Nah, ketika dia sudah mencapai suhu 25 derajat, 900 watt itu, maka kompresornya akan mati. Nunggu sampai suhunya naik dulu. Seandainya naik di 27, 26, 27. Baru AC-nya itu nyala kembali. Atau mesinnya. Ketika mesinnya nyala kembali, tarikannya sama seperti awal ya, 900 watt tadi. Terus dia bekerja dengan putaran dan kinerja yang sama sampai tercapai lagi 25. Dibandingkan dengan non-inverter, seandainya suhunya sama-sama tercapai, ketika si inverter ini sudah tercapai, maka dia akan rata terus jalannya. Tapi kalau non-inverter nih, yang standar, ketika sudah tercapai, dia akan mati. Nah, ketika mati, ini masih jalan terus, nyala pertama lagi, tinggi lagi ngambil wattnya, ambil tinggi lagi, terus saja standby. Nah, sedangkan ini semakin turun wattnya. Jadi seandainya 1 PK di inverter adalah 900 watt, maka ketika dia sudah sampai suhu yang ditentukan di 16 derajat di jam 2 pagi, maka dia akan semakin turun terus watt listriknya, dayanya. Terus turun. Nah, begitulah perumpamaan atau perkiraan untuk konsumsi daya listrik atau yang dimaksud dengan hemat listrik. Selanjutnya, yang kedua adalah harga. Bagaimana harga AC inverter dengan AC non-inverter? Untuk harga AC inverter biasanya lebih mahal guys. Bisa 1 juta ke atas. Ini saya kasih example, misalkan kita di merek Daikin. Kalau di merek di Daikin itu inverternya tuh banyak varian dan banyak yang lebih canggih lagi. Semakin canggih semakin mahal. Nah, jarak antara AC non-inverter dengan inverter itu 1 juta guys kurang lebih. Seandainya 1 PK tipe standar dengan 1 PK inverter. Nah, ini udah selisih 1 juta. Yang standar 5 juta, yang inverter bisa 6 juta.
Tapi misalkan kita mau inverter yang lebih bagus lagi teknologinya, bisa sampai 7 juta. Terus guys, gitu. Terus yang kedua adalah pemasangan dan perawatan. Untuk AC inverter, disarankan untuk melakukan pemasangannya dengan pipa AC-nya itu ketebalannya 0,6 minimal ya. Jadi memang harus menggunakan pipa yang tebal karena dia sudah menggunakan pipa freon, maksudnya bisa menggunakan freon dengan tipe R32. Jadi sudah terhindar dari kebocoran ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Terus untuk perawatan sama aja guys. Dia juga harus dicuci 2-3 bulan. Mungkin untuk daerah-daerah yang suka ngerokok ataupun yang air asin udaranya seperti daerah dekat laut, ya disarankan dengan mencucinya itu pakai air mineral atau air minum atau air pump. Jangan menggunakan air tanah karena air tanah itu udah asin rasanya ya, sehingga bisa membuat karat pada AC lebih cepat sehingga menimbulkan kekeroposan dan kebocoran freon. Selanjutnya, untuk spare part. Kalau dari saya pribadi, pandangan saya, untuk spare part, ya kalau namanya AC mahal ya pasti spare partnya mahal. AC yang standar ya harganya juga standar. Maksudnya adalah jika AC yang tipe non-inverter atau standar, itu spare partnya jauh lebih banyak yang jual ya guys. Karena kita banyak aja gitu nemu di toko-toko, lebih banyak stoknya dibandingkan dengan inverter. Karena untuk inverter menurut saya itu spare partnya agak agak ini ya, lebih rare juga ya, karena kita kalau seandainya punya toko pun untuk menstok spare part inverter itu jarang yang beli gitu. Makanya biasanya yang menyediakan adalah dari distributor ataupun dealer-dealer tertentu, khususnya merek-merek tersebut. Selanjutnya, saran dari saya, apabila kalian membeli AC, terserah mau inverter atau non-inverter, itu lebih baik cari yang garansinya lama guys, dan terpercaya. Karena kalau garansinya lama, kita tinggal klaim aja gratis. Ada yang 5 tahun spare part, 10 tahun kompresor. Ada yang 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Nah itu tinggal kalian aja seleranya di mana nih, mau di brand atau di spare part, atau mau yang murah tapi spare partnya panjang, itu juga ada. Nah, yang terakhir adalah untuk konsumsi daya listrik ya. Inverter itu kalian harus menggunakannya itu lama guys. Maksudnya lama penggunaannya itu supaya listriknya lebih murah. Beda dengan standar. Jadi kalau kalian berharap bahwa dengan kalian beli AC inverter itu bisa lebih murah listriknya, tapi dengan pemakaian kalian itu hanya 2 jam atau 3 jam, lebih baik saya sarankan untuk menggunakan AC dengan low watt, tipe low watt ya, watt rendah. Karena kalau kalian menggunakan inverter tapi kalian hanya pakai 2 jam, 3 jam, ya lebih baik kalian pakai low watt aja. Jadi kalau inverter tuh pakai kayak buat di rumah gitu, seandainya kalian tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Nah, itu kan panjang durasinya. Tapi kalau kayak di perkantoran atau di sekolah ya sekolahan lah ya, kalau perkantoran juga lama. Sekolah kan hanya dari jam 9 sampai jam 12 atau jam 8 sampai jam 10. Itu lebih baik kalian pakai low watt aja tipenya. Karena kalau low watt kan dari awal udah rendah wattnya. Seperti misalkan 1 PK udah ada yang 780 atau 790 watt. Nah dari awal sampai akhir dia hanya segitu aja. Sedangkan kalau inverter perlu lama dulu guys. Karena untuk tarikan pertama masih sesuai lah ya, sama kapasitasnya agak keras gitu kerjanya. Misal 900 terus. Tapi kalau sudah kena nih di 25, baru dia akan rendah terus, semakin lemah gitu, semakin semakin eh, putranya semakin lambat. Maka dari itu daya listriknya semakin hemat. Mungkin itu aja pembahasan dari AC inverter dan non-inverter. Jika kalian ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan saya, kalian bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalian juga bisa memberikan solusi kepada user-user atau pengguna yang masih bimbang lebih milih mana, mau inverter atau non-inverter.
Gitu aja guys. Thank you.